Sekarang kita akan membahas ekor barisan. Yang pertama itu ada definisi 3.1.8. Jika X adalah suatu barisan bilangan real dan jika M selalu bilangan asli, maka ekor ke M dari barisan X adalah barisan. Nah, seperti yang di bawah ini ya, definisi barisan yang ada di bawah ini. Jadi, jika diberikan ini X barisan bilangan real. Nah, barisan bilangan realnya itu X dengan anggota barisannya X1, X2, X3, dan seterusnya. Dan M itu elemen bilangan asli. Nah, maka ekor ke M dari barisan X didefinisikan sebagai barisan, ini dia, XM. Ekor ke M dari barisan X itu sama dengan didefinisikan X M ditambah N, di mana N-nya itu elemen bilangan asli. Jadi contoh ya, kita masuk contoh. Misalkan di sini sebuah barisan X ya, dengan anggota barisannya itu 2, 4, 6, 8, 10. Kalau saya buat titik-titik, tahulah ya berapa? 12. Kemudian di sini 2N dan seterusnya lagi. Yang ditanya itu misalnya berapa? Ekor ketiga dari barisan X, dari barisan ini, ekor ketiga dari barisan ini ya. Jadi X3 sesuai definisi tadi, X3 XM. Ekor 3 X3 berarti X3 ditambah N. Berarti di sini X3 N-nya itu kan bilangan asli ya. Dimulai dari 1 X3 tambah 1, X3 tambah 2, X3 tambah 3, X3 tambah 4, X3 tambah 5, dan seterusnya. Jadi hasil dari X3 ini, ekor ketiga dari barisan X ini, kita lihat barisan X-nya. Barisan X-nya ya, 2 ini kan dia X1, 4 ini X2, 6 ini X3, 8 ini X4, 10 ini X5. Di titik ini kan 12, berarti ini X6, 2N ini X7, dan seterusnya, berarti X8, X9 lah ya. 2N ini berapa? Ini kan X ini anggotanya kan SXN ya. N-nya itu XN, N-nya itu 7. 2 dikali 7 14. Berarti pas ya di sini 10, 12, 14. Jadi kita lihat di ekor ketiga dari barisan X ini. Di sini katanya X3 tambah 1, berarti X3 tambah 1 ini X4. Kita lihat di barisan X. X4 itu berada di sini ya, dengan anggota barisannya 8. Jadi X4 itu 8, X3 tambah 2 itu X5. Lihat di barisan X. X5 itu 10, X6 itu titik ini berapa tadi? 12 ya. 12 kita buatlah 14. Ini 2N 14, kita buat titik-titik. Jadi kalau misalkan ini di sini 2N, kita juga bisa modif dengan N di sini. Jadi kan ini X4, X5, X6, X7, X8 di sini. X8. Kita lihat di sini tadi M-nya 3, N-nya 5. N-nya 5, 2N kita buat di sini dulu ya, 2N.
N-nya 5. 2 kali 5 masih 10. Di sini 14, berarti di sini harus 16 kan? Supaya dia 16, bisa kita tambah dengan 6. 2 kali 5 10, ditambah 6 16. Berarti kalau 16 di sini 18. Kita buat aja dan seterusnya. Berarti 18 20. Nah, jadi ekor ketiga dari barisan X ini itu adalah 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Inilah dia jawabannya. Selanjutnya kita akan membahas teorema 3.1.9. Misalkan X adalah suatu barisan bilangan real dan M elemen bilangan asli, maka ekor ke M dari X adalah XM, konvergen jika dan hanya jika X-nya juga konvergen. Dalam hal ini, karena keunikan limit, maka nilai limitnya hanya ada satu, ketunggalan. Sehingga kalau ini dan ini konvergen, maka nilai limitnya bisa ditulis limit xm sama dengan nilai limit x. Jadi kita akan membuktikan teorema ini. Bukti. Jadi kita punya barisan X ya, barisan X yang isinya itu anggota XN. Kemudian kita ada barisan XM yang isinya itu anggota X plus M. Maaf, kita punya barisan XM yang anggotanya itu isinya X, M plus N. Jadi yang akan kita buktikan adalah apakah nilai konvergennya sama atau nilai limitnya itu limit xm sama dengan limit x. Jadi kita lihat sembarang anggota xm. Jadi kalau kita melihat xm ya, kita memilih elemen ke P pada xm. Artinya kalau kita memilih elemen ke P pada xm, ini sama saja dengan kita memilih elemen ke P plus M pada X. Jadi kan kalau misalnya saya punya ini ya, suatu barisan X yang anggotanya saya tulis suka-suka saya seperti ini. Kemudian saya punya barisan XM. Kita letakkan saja misalnya di sini tuh A di barisan X. Mungkin saja pada barisan XM A-nya itu mulainya di sini yang pertama, mungkin saja. Jadi kalau saya memilih anggota ke P pada XM, maka akan sama saja saya memilih anggota ke P plus M pada barisan X. Misalkan ini ya, ini elemen ke M. Misalkan di sini saya elemen ke P, saya misalkan elemen kedua. Maka pada barisan X itu akan sama saja di sini dia. Akan sama saja pada elemen ke 2 plus M pada barisan X. Jadi misalkan saya buat elemen pertama pada XM, maka pada barisan X itu akan terletak pada elemen ke 1 plus M. Tadi kan kita buat misalnya di sini M, maka di sini kan M plus 1, M plus 2. Jadi kalau kita mengambil elemen ke P pada XM, maka terbukti dia akan di barisan X ini elemen ke P plus M.
Selanjutnya, kalau kita balik ya, berlaku pula hukum seperti itu. Jadi misalkan saya memilih elemen keki pada X, maka akan sama saja dengan saya memilih elemen ke Q kurang M pada XM. Syaratnya ada. Syaratnya Q itu harus lebih besar daripada M. Jadi Q-nya itu harus lebih besar daripada M. Kita lihat pada contoh yang saya buat tadi. Ini kita ambil elemen ke Q pada X. Misalkan di sini nih, sini. Elemen ke Q-nya di sini. Elemen ke Q. Maka pada barisan XM, elemen ke Q-nya itu terletak di sini. Itu pun menjadi elemen ke Q dikurangi M. Misalkan selanjutnya lagi kalau saya memilih elemen ke Q di sini, berarti kalau di barisan XM-nya Q-nya itu terletak di sini. Dan syaratnya Q-nya harus lebih besar daripada M-nya. Nggak bisa dia lebih kecil. Nah, yang akan kita selanjutnya buktikan, karena kita sudah tahu ini ya, awalnya seperti ini, kita akan membuktikan XM konvergen jika dan hanya jika X konvergen. Jika dan hanya jika berarti kita harus membuktikan secara dua arah, dari sini kemari dan dari sini kemari. Untuk yang pertama, kita mulai membuktikan dari kiri ke kanan. Artinya kalau XM-nya konvergen ke X, maka X juga konvergen ke X. Yang pertama kita punya XM konvergen ke X. Berdasarkan definisi yang kita punya sebelumnya, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka pada KM ini bilangan asli ya, sehingga untuk setiap K lebih besar sama dengan KM, ini berlaku XK dikurangi X itu akan lebih kecil daripada epsilon. Jadi kalau misalnya kita tahu XM ini konvergen ke X, maka untuk setiap epsilon berapapun, kita akan temukan K yang bersesuaian. Nilai K ini kan bilangan asli, sehingga untuk anggota barisan XM yang ke K kecil, di mana K kecil ini lebih besar atau sama dengan KM, pasti dia akan berada pada selang epsilon tersebut. Jadi kalau kita gambarkan ilustrasinya, misalnya ini ya, ini berada pada selang epsilon, sebesar epsilon. Ini akan bersesuaian dengan anggota barisan yang ke KM. Jadi di sini X KM. Nah, untuk bilangan asli yang lebih besar dari KM itu pasti berada pada selang epsilon atau jaraknya terhadap X. Katakanlah ini X ya, ini X, yang lurus ini X. Jaraknya terhadap X pasti lebih kecil dari epsilon. Maka dia itu akan berada di sini.
Di sini. Ini ke X, K kecil. Pokoknya K-nya ini lebih K yang ini lebih besar daripada KM ini. Jadi urutan setelah anggota barisan ke KM itu pasti berada pada selang epsilon. Artinya dia lebih kecil jaraknya daripada epsilon. Nah, untuk membuktikan apakah si X konvergen ke X, maka kita tinggal pilih saja. Kita pilih seperti ini, pilih nilai K yang bersesuaian dengan nilai KM pada X, di mana kita tahu nilai KM pada XM itu sama dengan seperti penjelasan saya yang sebelumnya. Kalau nilai P pada XM pasti akan bersesuaian dengan nilai P plus M pada X. Maka di sini juga karena KM itu pada XM, maka dia akan bersesuaian dengan nilai K pada KM plus M. Kalau dia sama nih, K ini sama dengan yang ini, maka otomatis untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K ini pada barisan X. Jadi K ini pada barisan X. Pada barisan X, maka akan berlaku di mana xn dikurangi x itu akan sama dengan xk dikurangi x. Karena xk ini dengan xn sama, karena xk ini pada km sama dengan xn pada barisan x, sehingga kalau ini kurang dari epsilon, maka yang ini juga kurang dari epsilon. Maka kita dapatkan artinya X konvergen ke X. Sebaliknya, kita akan membuktikan dari kanan ke kiri. Jadi kalau misalnya X konvergen ke X, maka XM juga konvergen ke X. Jadi dari sini kita dapatkan untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, adakah yang bersesuaian dengan epsilon tersebut, sehingga xn dikurangi x ini akan kurang dari epsilon. Untuk n-nya lebih besar sama dengan k. Jadi kalau misalnya seperti ini, untuk menentukan xm konvergen ke x, kita berlakukan hal yang sama dengan sebelumnya. Jadi kita tinggal pilih saja. Pilih nilai km untuk xm itu akan sama dengan K dikurangi M. Karena KM di sini sama dengan K kurang M, berdasarkan logika yang sebelumnya yang penjelasan saya mengenai teorema 3.1.9 yang pertama, kalau misalnya kita punya Q lebih besar dari M, maka elemen ke Q pada barisan X itu akan sama dengan elemen ke Q kurang M pada barisan XM. Nah, sehingga kalau kita punya ini, maka untuk setiap K, ini K-nya K kecil, lebih besar sama dengan KM, berlaku XK dikurangi X itu akan sama dengan XN dikurangi X.
Karena bilangannya sama ya, xk ini sama dengan xn ini, maka xn dikurangi x akan juga kurang dari epsilon. Artinya xm konvergen ke x.